jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Ganjar harus waspada dengan PKS yang mendukungnya agar tidak kena getah. Ditulis oleh X Hardy. Ganjar Pranowo sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan politik. Namanya terus bersinar di hampir semua survei terkait kandidat Capres 2024. Bahkan beberapa waktu belakangan, elektabilitasnya cenderung naik konsisten. Berbeda dengan Prabowo yang kadang naik, kadang turun, dan Anies yang cenderung stagnan di posisi 3 besar. Hal ini tentu saja menarik minat beberapa partai politik, apalagi ketika Ganjar dan Puan sedikit bergesekan dan sebagian orang melihat peluang Ganjar nyapres dari partai lain, meskipun ini sulit terjadi. PDIP tak sebodoh itu. Salah satunya adalah PKS yang sempat terang-terangan mendukung Ganjar. Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mengatakan hal tersebut karena ingin agar politik identitas tak terjadi pada pemilihan Pilpres 2024 nanti. Dia mendorong para pemilih partainya untuk memilih Gubernur Ganjar. Kalian semua pasti setuju, PKS ini kurang bisa dipercaya ucapan dan tindakannya. Bahkan ada celutukan penohok tapi benar adanya, di mana kita harus memilih apa yang berkebalikan dari pilihan PKS. Jika PKS tidak setuju terhadap sebuah isu atau kebijakan, maka itu sudah benar. Ada beberapa alasan kita harus mewaspadai manuver PKS yang tak ada angin, tak ada hujan, meminta pendukungnya untuk memilih Ganjar. Apalagi kita tahu PKS ini oposisi garis keras, sekeras Intan. Minta orang lain memilih Ganjar sama saja menguntungkan PDIP yang berseberangan dengan mereka. Alasan pertama adalah sepak terjang PKS dalam dunia politik tanah air. PKS punya agenda terselubung yang harus diwaspadai dengan menggunakan kedok agama sebagai tamengnya. Ketua Cyber Indonesia, Habib Husin Alwi Shihab, pernah mengomentari soal ini. Husin Shihab mengaku memiliki kekhawatiran jika PKS dan pendukungnya merapat ke Ganjar Pranowo. Dia mengatakan kalau sampai itu terjadi, maka ditakutkan paham radikal dan intoleran akan makin merajalela. Alasan kedua adalah survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting yang menyebut bahwa warga yang mendukung PKS cenderung menolak keputusan pemerintah untuk membubarkan HTI. Ini tentu mengejutkan, meskipun tidak mengherankan, padahal indikator lain menunjukkan 86% warga yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi menyatakan mendukung pembubaran HTI dan yang tidak setuju hanya 8%. Ini yang menarik, 61% warga yang tidak puas dengan kinerja Presiden ternyata juga setuju dengan pembubaran HTI dan yang tidak setuju 27%. Jadi kesimpulannya, secara nasional dari seluruh warga yang tahu pembubaran HTI, sekitar 79% menyatakan setuju dengan pembubaran HTI dan yang tidak setuju hanya 13%. Alasan ketiga adalah terkait dengan pembubaran FPI. Tentu kita tahu, FPI sudah terlalu lama meresahkan negeri ini dengan sikap arogan dan berlindung di balik kedok agama. Ketua DPP PKS saat itu, Bukhari Yusuf, mengatakan pembubaran FPI adalah langkah mundur dan mencederai amanat reformasi yang menjamin kebebasan berserikat. Bukhari menyebut pemerintah seharusnya tidak langsung membubarkan FPI. Pemerintah seharusnya memberikan hukuman atau sanksi lebih dahulu terhadap tindakan-tindakan FPI yang dinilai melanggar hukum. Alasan keempat adalah terkait pemerintah yang memutuskan melarang ASN berafiliasi atau mendukung ormas terlarang.
termasuk di dalamnya HTI dan FPI. Bapak Ibu yang tidak setuju dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI boleh mengundurkan diri dari kepala sekolah atau boleh angkat tangan hari ini. Silakan. Ada? Tidak apa-apa. Berarti sepakat semua ya? Setuju semua ya? Oke, ini saya sampaikan. Jadi kalau nanti saya nemu yang begitu, kalau saya nyopot panjenengan bukan karena apa-apa. Kalau saya temukan itu. PKS melalui Mardhani Alisera menilai aturan terkait ASN itu berlebihan karena mengulangi sejarah masa lalu. Tidak perlu pakai pendekatan seperti pada PKI. Justru kita berbuat kesalahan yang sama. Menghadapi kasus seperti ini, edukasi dan dialog yang pas. Jangan pakai pendekatan kekuasaan, apalagi ada unsur menzalimi, katanya. Oke, dengan alasan di atas, apakah wajar PKS mendukung Ganjar? Yakin dukungan dari PKS tanpa pamrih atau ada udang di balik batu? Seandainya Ganjar merapat ke PKS, maka dia dipastikan akan ditinggalkan pendukungnya dan juga pendukung NKRI yang nasionalis. Semua hasil survei sebelumnya tidak akan berlaku lagi. Dan juga pikirkan lagi, apakah tidak ada niat lain di balik dukungan PKS terhadap Ganjar? Bisa jadi mungkin ini adalah akal-akalan agar Ganjar digembosi. Meskipun hanya sekedar wacana atau katakanlah candaan, tapi bisa jadi serius. Tidak percaya? April 2021 lalu, Kunchoro Pinardi pernah ditunjuk menjadi Direktur PT PAL Indonesia. Tapi hanya bertahan selama 5 hari, dia memilih mengundurkan diri karena banyak pihak yang tidak setuju atas penunjukan dirinya menjadi bagian dari direksi BUMN tersebut. Alasannya adalah karena keterkaitan dengan PKS. Tahun 2014, dia maju sebagai calon lewat PKS, tapi gagal karena kurang suara. Meskipun setelah itu dia tidak ada urusan lagi dengan partai tersebut, akan tetapi namanya jadi jelek. Ini membuktikan PKS ini dicap sangat buruk oleh banyak orang. Apalagi PKS ini dipandang oleh berbagai pihak sebagai kelompok yang mendukung kelompok seperti HTI dan sejenisnya. Jadi, dekat-dekat dengan PKS seolah sangat berbahaya bagi masa depan seseorang. Karena itu, Ganjar harus menjauh dari PKS sebelum kena getahnya. Apalagi Ganjar sendiri sudah terlalu identik dengan PDIP. Kita tidak tahu apa maunya PKS. Yang jelas harus waspada. Siapa tahu Ganjar berhasil digembosi dan tokoh lain bisa melenggang maju tanpa halangan. Your presence becomes so much more meaningful for me. You always make me as your number one schedule, even though you are really busy. For me, that's all you can ask from a father. The best thing you've ever given for me is letting me to become your son. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.